Sudah melebihi 1400 tahun, tidak satu kalimat pun berubah, tidak juga titik komanya. Oh, ada perubahan cara baca, itu hanya karena terjadi perbezaan dialek orang-orang Arab ketika membaca, sehingga muncullah qiraat 10, qiraat 14. Arab ini dari suku Aribah yang berasal dari Ismail alaihi salam. Jadi penduduk Aribah yang duduk di tanah itu pertama, dari Ismail kan dulu Jarhum, suku Jurhum atau Jarhum yang menemani Ismail dan Siti Hajar. Terus berkembang, ada suku Aribah dan kemudian disebut dengan Arabiyah. Kenapa Arab jadi pilihan Allah untuk menurunkan Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita membahas tentang salah satu kelebihan atau fadilah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah berikan sebuah kalimah yang menenangkan hati, mendapatkan rahmat dan salawat atau keselamatan dari Allah, yaitu ketika ditimpa musibah, umat Muhammad diajarkan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan itu tidak pernah diajarkan kepada umat-umat terdahulu. Allah mengatakan ketika umat Muhammad mengucapkan kalimat itu, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, maka mereka mendapatkan keselamatan, rahmat Allah, dan mereka menjadi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Sekaligus kalau diiringi dengan kesabaran yang kuat, maka kabar gembira Allah berikan, yaitu surga. Jadi melalui satu kalimat kita bisa menenangkan hati, menerima apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan fadilah berikutnya. Jadi karena terlalu banyak fadilah menjadi umat Muhammad, sehingga banyak dalil yang menyebutkan kelebihan kita dibanding umat-umat terdahulu, maka sudah belasan pertemuan ini, judul ini belum kita selesaikan karena memang ada dalil-dalil yang menyebutkan kelebihan-kelebihan itu. Berikutnya yaitu umat Muhammad dianugerahkan oleh Allah kitab suci yang dijamin tidak akan pernah berubah sampai kiamat datang. Itu jaminan. Dan ini tentu kita tahu yang dimaksud adalah Al-Quran.
Al-Quran ini menjadi petunjuk hidup yang dijamin oleh Allah akan otentik sepanjang zaman. Tidak ada yang berubah dari semenjak diturunkan, dan itu berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Jadi kitab Samawi itu ada dua kitab, yaitu Taurat atau Torah, diturunkan kepada Nabi Musa di bukit yang suci yang dinamakan Tua atau Tur Sina, dan Nabi Musa dipanggil oleh Allah dengan memancing pandangan Nabi Musa. Allah hidupkan api di puncak bukit Tur Sina. Nabi Musa di bukit Tur Sina itu sekitar 40 hari. Kaumnya ditinggal dan Nabi Musa pulang dengan satu kitab, yaitu Taurat. Taurat itu hanya berisi 10 perintah. Torah itu bahasa Ibrani yang artinya perintah. Maka dalam Taurat itu cuma ada 10 perintah, atau lebih sering didengarkan dengan kalimat 10 commandment, dan diantaranya adalah perintah untuk menyembah Allah, perintah untuk meninggalkan berhala, lalu berbakti pada orang tua, perintah untuk meninggalkan minum khamar, zina, dan ada beberapa perintah yang lain. Jadi intinya Taurat itu berangkat dari 10 perintah. Dan hari ini disebut dengan Perjanjian Lama. Namun sayangnya tidak ada satu kitab Taurat pun yang dijamin keautentikannya. Tidak ada. Dan itu sudah dijamin oleh Allah juga di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang Bani Israel, Yahudi, bahkan rahib-rahibnya itu mengubah-ubah kitabnya. Banyak kalimat-kalimat Quran, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, mereka merubah-rubah letak ayat-ayat dari Taurat. Injil diturunkan sebagai kitab kedua dari Allah, yaitu diturunkan kepada Nabi Isa. Dan juga banyak sudah para peneliti yang meyakinkan isi Injil tidaklah seperti yang diturunkan kepada Nabi Isa di awal kenabian, penuh dengan perubahan. Ibnu Taimiyah bahkan menyebutkan dalam kitab Al-Jawab As-Sahih liman baddala dinal Masih bahwa dipastikan Injil yang dipegang sekarang adalah Injil yang telah dirubah oleh pendeta-pendetanya, dan mereka meletakkan sesuatu yang tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara umum hanya satu kitab dari Allah yang terjaga, dan itu diberikan kepada kita, dan ini membuktikan kebenaran Allah dan kebenaran agama yang kita pegang ini. Hanya kitab Al-Quran yang dijamin tidak akan berubah, dan tidak ada yang bisa berubah sepanjang masa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa Al-Quran ini bisa sampai bertahan sudah melebihi 1400 tahun? Tidak satu kalimat pun berubah, tidak juga titik komanya. Oh, ada perubahan cara baca, itu hanya karena terjadi perbedaan dialek orang-orang Arab ketika membaca, sehingga muncullah qiraat 10, qiraat 14. Jadi ada qiraat Qalun, qiraat Asim, qiraat Hafaz, Warash, dan seterusnya. Itu hanya karena perbedaan dialek
orang baca, bukan isinya yang berbeda. Tidak ada perubahan. Namun ada orang, saya baca di dalam perdebatan situs tentang perbedaan agama, orang-orang di luar Islam menuduh dan mengatakan bahawa Quran yang kita pegang hari ini tidak sama dengan Quran yang dulu. Dan bukti sederhananya, dulu tidak ada titik, tidak ada baris, tidak ada tanda-tanda tasydid, tidak ada tanda waqaf. Hari ini kenapa ada? Berarti ada yang terjadi perubahan. Memang benar bahawa Al-Quran dulu itu tidak ada titik. Jadi enggak ada ba titik satu di bawah, tidak ada. Ta dua titik di atas, sa tiga titik, tidak ada. Lalu huruf pengejaan tidak ada. Tidak ada a, i, u, tidak ditulis. Yang mana a, alif, baris, a, ya, itu tidak ada. Jadi yang di bawah, yang dhammah, cikok, tidak ada. Yang sukun tidak ada. Jadi lempang begitu saja. Tapi kenapa bisa dibaca oleh orang Arab? Karena itu bahasa mereka. Sama seperti kita membaca bahasa Aceh dengan mengandalkan tulisan dari orang yang paling jelek tulisannya. Kita orang Aceh tetap tahu maksudnya. Cuma orang di luar orang Aceh tidak tahu karena bukan bahasa mereka. Bagi orang Arab, tanpa baris, tanpa titik, tanpa apapun mereka tahu, karena mereka membaca yang punya makna. Artinya tidak mungkin dibaca tanpa makna, dan mereka tahu maksud itu. Dan kemudian barulah Abul Aswad Ad-Duwali rahimahullah radhiyallahu anhu yang kemudian memberi ide dan usulan untuk memudahkan orang ajam membaca Al-Quran. Orang ajam ni orang di luar Arab, untuk bisa baca Quran. Disitulah bermula dengan kapasitas ilmu bahasa yang dia miliki. Maka beliaulah yang kemudian menciptakan kalau ba titiknya satu, kalau ta titiknya dua, untuk memudahkan kita di luar Arab. Kalau itu tidak ada, kita yang di luar Arab ini, yang bukan orang Arab, walaupun wajah kita mirip-mirip Arab sedikit, tapi dari jauh, kalau kita berdiri jauh sekali baru kita mirip Arab. Kalau sudah dekat mirip Cina. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu kita terbantu dengan perjuangan-perjuangan sahabat itu. Nah, makanya kita perlu tahu apa saja yang menjadi penyebab sehingga Al-Quran tetap terjaga, dan tidak ada satu pun yang berubah. Nah, ini ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ulama tentang kemurnian Al-Quran. Yang pertama, yaitu jaminan Allah bahwa Allah yang langsung turun tangan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna al-Qur'an wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang juga menjaganya. Nah, jadi ada satu jaminan dari Allah, Allah yang turunkan Al-Quran, Allah yang jaga. Jadi Allah langsung memastikan tidak akan berubah karena aku yang langsung menjaga. Bagaimana dengan kitab-kitab terdahulu? Kitab-kitab terdahulu dalam banyak riwayat disebutkan oleh para ahli tafsir dan ahli sejarah, ulama-ulama yang ahli sejarah menyebutkan kitab-kitab terdahulu Allah tidak melakukan sebuah rekomen atau jaminan atau direkomendasi oleh Allah bahwa Allah langsung yang akan menjaganya. Tidak ada. Jadi diserahkan penjagaan kepada umat yang mendapatkan kitab itu. Dan ternyata para ulama-ulama di umat-umat terdahulu, yang namanya pendeta, rahib kalau dalam Yahudi, itu ternyata mereka malah tidak menjaga kitabnya sendiri, malah mereka yang mengubahnya. Dan ini ada unsur mereka diberi izin oleh Allah, jagalah kitabmu. Mereka tidak jaga sehingga mereka mengubah kitabnya sendiri
dan memancing kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu bukan Allah tidak bisa menjaga, tapi Allah ingin menguji iman orang-orang terdahulu dengan apakah mereka benar-benar menjaga keutuhan kitabnya atau tidak. Dan ternyata memang tidak bisa mereka jaga. Ini yang terjadi. Sedangkan Al-Quran, Allah telah mengatakan tentang proses penjagaan langsung dari Allah. Dalam kitab tafsir Hadaiq Ar-Ruh War-Rayhan, Syekh Muhammad Amin Al-Harari itu menyebutkan maksud ayat itu adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran dari sesuatu yang tidak pantas terjadi pada Al-Quran, baik pada tulisannya, hakikatnya, atau Allah akan jaga dari kedustaan dan olok-olok dari orang-orang yang mencoba untuk mengganti, menambah maupun mengurangi di setiap zaman. Jadi tidak mungkin terjadi. Kalimat itu kami langsung jaga, itu tidak ditemukan dalam kitab Taurat dan Injil. Ini yang pertama. Ini yang membuat Al-Quran terjaga sampai hari ini. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua kenapa kita ini dimuliakan dengan diberi kitab Al-Quran yang dijaga oleh Allah. Allah lanjutkan penjagaan dengan cara yang bisa difahami oleh manusia atau dilakukan oleh manusia biasa, yaitu Allah jaga Al-Quran dari mulai awal turun itu ditanamkan ke dalam ingatan. Ini proses setelah Allah jamin terjaga. Ketika awal turun, Al-Quran itu ditanamkan melalui ingatan. Kita tahu bahwa bangsa Arab ini adalah bangsa yang bermasalah sebelum kenabian pra-Islam. Ini bangsa Arab ini bangsa yang tidak punya peradaban yang dikenal di dunia, karena waktu itu ada 4 peradaban yang terbesar, yaitu Romawi, Persia, Hindia, dan Romawi, Persia, India, dan ada satu lagi, Pak. Ada 4 peradaban terbesar, dan mereka Yunani. 4 peradaban ini dikenal di dunia. Makanya dulu orang-orang Roma, Yunan itu sudah dari dulu mereka punya peradaban sendiri, dikenal dengan filsafat mereka dari bangsa Yunani, sehingga kita sampai hari ini tertempel di ingatan kita Plato, Sokrates, Pepaya, macam-macam, bang. Jadi dari dulu itu, sebelum dibangkitkan Rasulullah, orang Romawi dikenal dengan perobatan mereka yang luar biasa dan kecanggihan mereka memanage sebuah negara. Mereka punya pasukan yang hebat. Persia dikuasai oleh Zoroaster, Majusi, tapi mereka punya istana-istana yang indah. Mereka punya peradaban. Dulu Majusi, yang kemudian hari ini disebut Iran. Hindia dari dulu memang sudah hidup dalam keadaan dongengan-dongengan melalui kitab-kitab tentang dewa. Jadi kitab yang mengajarkan agama pada orang India itu bahkan membuat amalan-amalan sendiri, sampai kasta pun diatur dalam kitab-kitab itu. Jadi ketika kami belajar tentang kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Al-Biruni yang pernah ke India untuk meneliti tentang agama-agama Hindu ini, kami dapatkan, jadi saking anehnya peradaban ini, itu di dalam kitab yang tertua itu menyebutkan bangsa kasta yang terendah, Sudra dan Dalit. Ada 5 kasta: Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan Dalit. Jadi kalau Sudra dan Dalit mendengarkan ada pendeta
yang membaca kitab, ya, kalau telinganya sempat dengar, maka telinganya dipotong, nggak boleh dengar. Kasta yang paling rendah itu nggak boleh dengar, kitabnya saja nggak boleh dengar. Kan aneh. Jadi menyebarkan sebuah pemahaman yang kasta terendah nggak boleh dengar kitabnya. Jadi kalau terdengar Al-Quran, kalau seandainya kita bayangkan begitu, itu dipotong telinganya. Dan mereka sampai hari ini menjadi bangsa terendah, menjadi bangsa terendah. Ini kasta Dalit sampai hari ini di India, karena terbias dengan ajaran-ajaran peradaban dulu. Itu kalau ada pembunuhan terhadap kaum mereka atau pemerkosaan, dibawa ke pengadilan, jangan harap bisa menang, takkan menang. Jadi sampai segitunya. Nah, bangsa Arab itu tidak punya peradaban, karena hidup bangsa Arab itu pra-Islam, ya sudah, kerjanya cuma mabuk, judi, merampok. Kalau ketemu kafilah di tengah di padang pasir, dibunuhnya, lalu ambil hartanya. Nanti yang ini dibunuh sama kafilah lain, nanti yang perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup karena dianggap tidak bermanfaat, padahal istrinya perempuan, mamaknya perempuan, tapi dia bunuh perempuan. Mereka tidak punya peradaban, jadi hidup kacau sekali. Di pasar itu khusus ada tempat untuk bertarung, dan selalu Umar bin Khattab yang menjadi pemenangnya. Jadi begitu. Nah, tapi mereka punya satu kelebihan. Nah, kalau kita tanya kenapa Allah pilih Arab, Arab ini dari suku Aribah yang berasal dari Ismail alaihi salam. Jadi penduduk Aribah yang duduk di tanah itu pertama, dari Ismail kan dulu Jarhum, suku Jurhum atau Jarhum yang menemani Ismail dan Siti Hajar. Terus berkembang, ada suku Aribah dan kemudian disebut dengan Arabiyah. Kenapa Arab jadi pilihan Allah untuk menurunkan Al-Quran? Kenapa enggak di Romawi yang sudah pintar? Kenapa enggak di Yunani yang sudah jauh tinggi berfilsafat ini itu? Kenapa Arab? Dalam beberapa kitab sirah, termasuk kitab Sa'id Ramadan Al-Buti dan Al-Mubarakfuri, mereka menyebutkan karena Arab ini punya satu kelebihan, yaitu mereka walaupun tidak punya peradaban, tapi mereka punya sifat kesetiaan, keberanian, dan ini menjadi cikal bakal untuk menyebarkan agama. Kemudian satu kelebihan lain, ingatan mereka kuat sekali. Ingatan mereka kuat sekali, sehingga mereka bisa bersyair-syair, menghafal ratusan syair. Bahkan syair-syair itu menjadi lomba di antara mereka. Jadi setiap 17 Agustusan mereka buat acara lomba syair. Pemenangnya itu digantung 7, bukan orangnya digantung, hasil pemenangnya syair itu digantung di Kaabah, Sab'ul Mu'allaqat, 7 pemenang pertama. Jadi semua yang datang untuk mengunjungi tempat Ibrahim dari berbagai daerah, dari Mesir, Yaman, dari macam-macam, itu semuanya membaca syair-syair pemenang, dan mereka bangga sekali bisa bersyair-syair. Makanya kenapa Al-Quran diturunkan dalam bentuk syair, untuk mengalahkan semua syair mereka, sehingga mereka takjub pada syair milik Allah SWT. Tidak mampu mereka membuat kalimat. Musailamah Al-Kazzab mencoba menandingi Al-Quran dengan membuat beberapa surat. Dia membuat surat gajah Al-Fil, karena ada surat Al-Fil dalam Al-Quran, dia buat fil tapi dengan gaya bahasa yang berbeda. Dia membuat Al-Fil jismuhu kabir, tubuhnya besar, kemudian uzunuhu tawil, telinganya panjang, begitu-begitu dia buat, sehingga tidak menarik sama sekali. Jadi ingin menyaingi syair Allah, tidak mampu, kalimah demi kalimah menaklukkan mereka. Sehingga Al-Quran ini diturunkan bukan dengan cara ditulis, tapi dibenamkan dalam ingatan. Ini yang tidak bisa dilawan oleh bangsa manapun. Jadi begitu Nabi, kalau Nabi SAW itu memang seorang yang ummi. Bangsa Arab ini tidak bisa baca, tidak bisa nulis kecuali berapa orang, termasuk Rasulullah yang disebut ummi. Dan ada hikmah kenapa Rasulullah diummikan oleh Allah, supaya orang tidak bisa menjadikan hujjah
bahawa Al-Quran adalah karena kepintaran Nabi mengolah kata atau karena Nabi pintar baca dan tulis, tidak. Sehingga Nabi dibenamkan Al-Quran di dalam hatinya, lalu para sahabat mulai menghafal dengan cara metodologinya, dengan cara mentalaqi dari Nabi. Jadi Nabi tak tehkan berapa ayat kemudian dihafal, sehingga banyak sekali sahabat yang bisa hafal Quran tanpa harus menulisnya. Dan ingatan itulah yang membuat mereka tahu dari awal, sudah tahu kalau ada kesalahan, kalau ini, kalau itu. Nabi pernah salah baca dalam solat waktu jadi imam. Hadis bang, saya tidak hafal lagi matanya. Hadis Nabi pernah salah baca. Lalu seorang sahabat menjumpai Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ada tadi kesalahan, engkau salah sambung bacaan itu. Kata Rasulullah, afala zakartani, kenapa engkau tidak mengingatkanku fi salat, di dalam salat? Ini hadis ini diletakkan dalam bab fikih ketika berbicara tentang bolehkah seorang makmum menegur imam dengan bacaannya, yaitu al-fatahu. Ini babnya bab al-fatahu. Al-fatahu itu membuka jalur imam, fatahun itu membuka, maka menegur imam itu disebut al-fatahu. Bolehkah diungkapkan dengan dalil ini? Dulu sahabat ketika menegur Nabi setelah salat, Nabi mengatakan, seharusnya engkau tegur aku di dalam salat. Kata Rasulullah, maka sampai hari ini boleh. Namun tegur imam itu tunggu dulu, imam berusaha mendapatkannya dulu. Jangan langsung kita tegur. Kalau langsung kita tegur, imam panik. Apalagi kalau imam tidak profesional, masih amatir, sekali tegur langsung hilang, buyar konsentrasinya. Tunggu dia memperbaiki dulu, terdiam, baru kita tegur. Itu terbukti sahabat dulu sudah banyak yang hafal Quran walaupun belum ditulis. Di awal-awal wahyu diturunkan, sampai bacaan Nabi pun mereka tahu mana yang salah. Itu karena kuatnya hafalan Quran, dan itu dimulai dari proses menanamkan Quran dalam ingatan-ingatan orang Arab. Makanya orang Arab itu kuat-kuat hafalannya, kuat. Rata-rata sampai sekarang di seluruh negara Arab itu hafal Quran umur 7 tahun sudah 30 juz, kuat sekali ingatannya. Kita 7 tahun masih dengan Mobile Legend. SMA berkembang menjadi pemain game judi online. Sedikit sekali yang menghafal Quran. Anak-anak Arab itu 5 tahun, 7 tahun itu sudah 30 juz. 10 tahun itu sudah biasa menghafal Quran, dan itu menjadi lingkungan mereka hari ini, dan kuat. Saya punya teman masa kami kuliah di Mesir itu, beliau namanya Abdul Rahman nama beliau. Beliau kalau pameran buku, kami beberapa kali bertemu, pintar bahasa Indonesia dia bisa, makanya berteman banyak dengan orang-orang Indonesia, dengan mahasiswa Indonesia. Dia setiap kali pameran buku itu bawa kontainer untuk beli buku, dan ternyata dia sudah hafal semua kitab-kitab hadis, kutubut tis'ah, dia hafal semuanya. Mudah sekali bagi dia, Masya Allah. Dan hampir rata-rata teman-teman Arab itu kalau menghafal kuat sekali, sampai menghafal bahasa Inggris karena nggak bisa bahasa Inggris. Mereka bahasa Inggris karena nggak bisa, ya, karena nggak biasa, itu dihafal. Ya. Jadi kalau where are you, ya where are you, begitu mereka menyebutkannya. Yang penting bisa ditulis saja, sudah lulus, sudah selesai. Inilah proses kenapa kemudian Allah menjaga Quran melalui ingatan yang pertama, yaitu dibenamkan dengan kekuatan ingatan dari orang-orang Arab yang ummi. Yang kedua, yang ketiga, jadi pertama tadi dijaga oleh Allah, yang kedua dibenamkan melalui orang-orang yang sangat kuat ingatannya. Yang ketiga, Quran ini dijaga dimudahkan untuk menghafalnya, sekaligus banyaknya orang yang membacanya. Jadi dimudahkan oleh Allah. Salah satu mukjizat Al-Quran, mudah untuk dihafal. Allah telah janji dalam surat Al-Qamar ayat 17, walaqad yassarna al-Quran lizikri fahal min muddakir. Kata Allah, kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Tidakkah engkau mengambil pelajaran? Tidak maukah engkau mengambil kesempatan itu? Allah mudahkan. Masya Allah, anak-anak, kita pendengarkan Quran, kita ulang juz 30 kira-kira sebulan. Ketika kita suruh hafal,
terucap sendiri, seakan-akan apa yang dia dengar masuk begitu saja sendiri. Dan itu tidak bisa kita putarkan. Contoh, kalau ada berita, ada yang bentuknya membaca buku, kita ulang-ulang, tetap nggak bisa hafal per kalimat, per ayat nggak bisa hafal. Tapi Al-Quran, Masya Allah, terhafal begitu saja, panjang pendeknya tepat, di mana berhenti tepat, tidak ada perbezaan antara fulan dan fulan. Dan inilah kenapa Al-Quran itu begitu cepat bisa dihafal oleh orang-orang Islam. Ini mukjizat, membuktikan kebenaran agama. Silakan cek dan cari, belum ditemukan sampai hari ini seorang Paulus pun yang bisa menghafal Injilnya. Tidak ditemukan pendeta terbesar dalam agama Nasrani yang bisa menghafal Injilnya sendiri. Kita umur 7 tahun sudah bisa hafal semuanya. Orang Yahudi lebih-lebih, mereka tidak hafal kitab mereka. Dalam sejarah yang bisa hafal kitab Yahudi, Taurat, itu hanya satu, yaitu Uzair. Tapi kemudian mereka mengatakan Uzair anak Allah. Makanya Allah menyindir Yahudi dengan mengatakan, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah. Uzair itu adalah anak Allah. Uzair ini yang bisa hafal Taurat. Yang lain sampai hari ini, Pak, coba tes, kalau bapak ketemu sama Yahudi, kayak mana cara bisa ketemu sama Yahudi? Tanya, mana di antara mereka yang bisa hafal kitab Taurat? Tidak ada. Hari ini mereka mengubahnya menjadi Talmud. Nabi Daud alaihi salam itu penerus daripada ajaran dari Bani Israel. Allah tidak turunkan kitab pada Nabi Daud, tapi diturunkan lembaran-lembaran suhuf yang kemudian disebut dengan Zabur atau Mazmur. Dalam Zabur itu isinya apa, Pak? Isinya cuma 150 puji-pujian, syair-syair tentang sejarah Nabi Daud sendiri waktu dia kecil melawan Raja Jalud, dia nyanyikan itu. Maka kan suara Daud indah sekali, sampai dalam beberapa tafsir sebutkan suara Daud alaihi salam, kalau dia sedang membaca Zabur, burung berhenti untuk mendengarkan suara Nabiullah Daud alaihi salam. Hari ini kan tidak ada orang yang ketika dia bernyanyi burung berhenti. Yang ada orang jam berhenti karena sudah tidak mau melanjutkan mendengarkan. Itu yang ada. Makanya kitab-kitab terdahulu itu tidak mampu dihafal. Hari ini Masya Allah, Al-Quran dijaga oleh Allah, ribuan orang menghafal. Imam salah ya ayyuhalladzina amanu apa ya ayyuhan nas, ketahuan karena banyaknya penghafal, baik yang dengar atau yang sengaja menghafal. Imam salah sedikit silap baca, ketahuan sama orang belakang. Paling kurang kita menemukan kayaknya ada yang janggal nih, kayaknya ada yang tinggal kayaknya. Lalu kita coba cek ke dalam Quran, rupanya betul ada yang tinggal. Itu akibat apa? Quran mukjizat untuk dihafal. Ini hebatnya cara Allah menjaga, dimudahkan Quran untuk dihafal. Salah seorang syekh di Mesir itu ketika istrinya hamil sekitaran tahun-tahun 80-an 90-an, saya lupa nama beliau ni, itu dia pasang Walkman. Dulu belum ada HP, belum ada apa-apa. Walkman dia ikat di perut istrinya sampai melahirkan. Tentu yang dilahirkan bukan Walkman, orang. Dia pasang Walkman di perut istrinya, jadi dia putar 30 juz di perut istrinya. Apa yang terjadi, Pak? Anaknya umur 5 tahun itu sudah mampu menghafal 30 juz Quran. Ketika dihafalkan, seperti dia telah mengetahui ayat-ayat yang dia dengarkan selama 9 bulan atau kurang daripada 9 bulan. Makanya kan semua ahli kedokteran juga mengakui bahwa anak dalam rahim itu kan bisa distimulasi. Jadi bisa stimulannya bisa dengan mendengarkan ayat. Cuma kalau orang-orang yang kurang iman, dia perdengarkan lagu-lagu klasik,
macam-macam yang tidak bermanfaat. Ini hebatnya Al-Quran. Maka terjaga karena itu. Sekarang coba rubah Al-Quran, satu huruf berubah dalam Al-Quran, dicoba cetak beda, pasti ada yang menemukannya. Ketika dia baca, langsung dia share ke WA, hati-hati Quran cetakan ini, ini bacaannya telah salah, satu huruf salah langsung tahuan. Sungguh luar biasa agama ini, Pak. Kita telah berada di agama yang benar, di bawah lindungan Tuhan yang benar-benar menjadi Tuhan kita selamanya. Maka jangan ada keraguan sampai harus keluar dari agama ini mencari agama lain. Karena ini misi kristenisasi tidak berhenti. Orang-orang Aceh sudah mulai digoda oleh para orang-orang yang sudah lebih dahulu masuk ke dalam Kristen. Dan kemudian ditambah selain hafalan, kegemaran membaca Al-Quran, itu yang luar biasa. Jadi karena diberi janji oleh Allah, satu huruf 10, satu huruf 10 pahalanya. Lalu digalakkan membaca. Orang yang tidak bisa hafal masih bisa mendapatkan kemuliaan Al-Quran, yaitu dengan cara melanggengkan bacaan. Maka orang mulai membaca, dan terbukti kitab suci yang paling banyak rusak adalah Al-Quran. Kitab suci yang paling banyak sobek sehingga harus dicetak berulang-ulang adalah Al-Quran. Ini membuktikan apa? Banyaknya orang yang memegang, membalik-balik membacanya. Walaupun nanti ada satu dua rumah Al-Quran jadi hiasan, dia gantung, dia sampul. Sudah 10 tahun sampulnya belum terbuka dari awal beli. Ada yang baca siapa? Tikus, lewat tikus baca, dia nggak pernah. Ada yang model begitu ada, tapi kebanyakan orang Al-Quran itu dijadikan sebagai bacaan hari-hari. Dan ini menunjukkan apa? Mereka akan terbiasa terus ketika menemukan kejanggalan, mereka tahu. Contoh, Pak, ketika kita dibiasakan masa-masa kecil membaca Yasin tiap-tiap malam Jumaat, rata-rata Yasin terhafal sendiri. Hari ini orang beralih ke Al-Kahfi. Al-Kahfi sudah hampir terhafal sendiri. Ketika mendengarkan ada yang baca salah, kita langsung, ini salah nih. Cuma kita mau rubah nggak bisa karena kita nggak hafal. Tapi ini salah nih. Tunggu saya lihat di Al-Quran, ini salah ini. Begitu Allah menjaga Al-Quran melalui hafalan dan bacaan. Maka bapak kita yang nggak sanggup hafal lagi, jangan maksa, Pak. Jangan maksa. Kita yang sudah beruban, berjenggot putih, mata sudah rabun, nggak usah lagi. Kalau memang nggak sanggup, nggak usah. Daripada masuk rumah sakit berkali-kali, bapak hafal, baca saja. Satu hari baca 2 halaman, atau Al-Quran itu ada 20 halaman satu juz, dibagi 20 hari, baca saja sampai khatam, ulang lagi, khatam, ulang lagi. Dan itu dilakukan oleh sahabat-sahabat. Al-Quran akan datang, dia akan datang memberi syafaat kepada orang yang bersahabat dengannya di atas dunia. Jadi jangan paksa, karena kita dulu banyak waktu yang terlewatkan. Ini yang menjadi penyesalan kita, Pak. Kita dari kecil itu tidak didukung dengan lingkungan hafal Quran. Hari ini alhamdulillah sudah mulai. Kita dari kecil itu main menjadi sebuah amalan kita. Pulang sekolah campak tas, main. Pulang main, tas nggak tahu lagi di mana. Tadi sudah dicampak, nggak tahu di mana campak. Kerja kita ya main plesetan, main macam-macam, begitu saja. Yang hafal Quran dari dulu nggak ada. Yang penting maghrib ya'bud, itu balik ya'bud. Jadi ada yang bawakan sarung, pulang dengan sarung, tapi nggak pernah sampai ke balai ngaji, itu juga ada. Jadi begitu gaya hidup. Ada yang lebih parah hari ini, dia sudah bisa baca Quran. Ketika kita tanya bisa baca Quran, bisa. Kita coba, bisa. Pernah ngaji? Enggak. Kenapa? Dulu ajaran kita adalah belajar Al-Quran. Setelah bisa baca Quran, enggak diberi semangat untuk membaca, jadi cukup hanya sekedar belajar. Makanya hari ini ketika kita tanya, bisa baca Quran? Bisa, saya bisa baca. Pernah ngaji? Sudah 15 tahun enggak pernah mengaji. Akibat apa? Penanaman pendidikan yang salah. Ini aneh hal yang begini. Padahal Al-Quran telah diberi jaminan oleh Allah akan
menolong kita di hari kiamat. Bahkan Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang berbentuk awan dan sekumpulan burung yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipimpin oleh Al-Baqarah dan Ali Imran dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kelebihan berikutnya kenapa bisa terjaga Al-Quran sampai hari ini, tulisannya dimulai dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu bersambung dengan dipelihara tulisannya dari semenjak masa Khulafa Rasyidin. Walaupun dimulai dari di atas pelepah, tulang belulang, ya, daun-daunan, itu semuanya dikumpulkan, daun-daun disusun, yang mana ayat ini, ayat ini disusun semuanya. Dan Nabi yang mengajarkan, Nabi diajarkan oleh Jibril alaihissalam yang mendikte hafalan Nabi di setiap Ramadan. Nah, jadi susunan Quran itu bukan susunan Nabi, susunan Allah melalui Jibril turun. Kan ayat yang turun kan berserak. Ayat pertama turun yang dalam pandangan jumhur ulama Al-Alaq 1 sampai 5. Setelah itu sambungannya turun di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dengan sebab yang berbeda. Tapi kemudian kok bisa nyambung di situ? Ini turun ayat enggak satu-satu surat turun semua sekaligus, enggak. Ya, jadi satu surat penuh enggak. Ya, surat yang panjang turun penuh itu seperti surat Yusuf, surat Yusuf itu turun penuh karena menceritakan satu kronologi semuanya. Yang lain berserak-serak. Siapa yang lengketkan ke sini, ini masuk ke Al-Baqarah, ini masuk ke Ali Imran, seterusnya. Jibril alaihissalam yang mendiktikan Nabi. Itu disebut prosesnya proses tauqifi, ya, tauqifi. Jadi bukan tangan manusia, tapi Allah yang melekatkannya. Ini maka tidak ada kejanggalan dari satu ayat ke ayat yang lain, semuanya penuh dengan hubungan, ya. Dan ditulis. Nabi dulu melarang menulis hadis. Di masa Nabi itu nggak boleh tulis hadis, yang boleh tulis Al-Quran. Kenapa larang tulis hadis? Supaya tidak bercampur mana ayat Quran, mana hadis. Maka hadis larang tulis. Sampai tulisan yang paling hebat puncaknya ditulis oleh Zaid bin Sabit, ya, dan di masa Utsman bin Affan disempurnakan. Baik, nanti kita sambung kemuliaan kita ini melalui Al-Quran dengan judul, tambahan judul yang berikutnya insyaAllah di pertemuan yang akan datang. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.